Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9 kisah taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Sambungan dari kisah kedua, yaitu kisah ketiga. Aku pun pergi meninggalkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak orang dari kaumku memarahiku. Bukankah engkau belum pernah berbuat dosa sedikit pun sebelumnya? Jika engkau meminta baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampun bagimu, tentu itu telah cukup bagimu. Aku bertanya kepada mereka, adakah orang lain yang diperlakukan seperti aku? Mereka memberitahu kepadaku bahwa selain diriku ada 2 orang lagi yang berbicara kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertiku dan mendapat jawaban yang sama. Mereka adalah Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu dan Murarah bin Rabi radhiyallahu anhu. Aku tahu kedua orang itu orang soleh yang telah ikut perang Badar. Keadaan mereka serupa denganku, dan sikap mereka yang jujur kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan bagiku. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang-orang untuk berbicara dengan kami bertiga. Sudah menjadi kaidah bahwa kemarahan kepada seseorang akan timbul karena adanya hubungan hati dengannya. Suatu peringatan hanyalah bagi mereka yang dapat menerimanya, sedangkan orang yang tidak layak untuk diperbaiki, maka siapakah yang mau memberi peringatan kepadanya? Sayyidina Ka'ab radhiyallahu anhu selanjutnya berkata, akibat larangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang tidak mau berbicara dengan kami dan mulai menjauhi kami. Bagi kami dunia seakan-akan berubah, sehingga kami merasa bumi yang luas ini menjadi sempit. Semua orang menjadi asing bagi kami, dan yang paling mengganggu pikiranku adalah aku khawatir jika aku meninggal dunia saat itu, jenazahku akan disolatkan oleh baginda Rasulullah SAW atau tidak. Yang lebih aku takutkan lagi, jika baginda Rasulullah SAW lebih dahulu wafat, aku akan selamanya dalam keadaan seperti ini, tanpa seorang pun berbicara denganku dan tak seorang pun yang berani menyolatkan jenazahku. Siapakah yang berani menentang perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Demikianlah keadaan kami selama 50 hari. Sejak awal 2 orang kawanku hanya berdiam di dalam rumah, sedangkan aku yang paling tegar di antara mereka. Aku masih berjalan ke pasar dan ikut berjamaah di masjid. Namun tidak seorang pun yang berani berbicara denganku. Aku sering hadir di majelis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam sambil penuh harap ada jawaban yang keluar dari bibir beliau yang mulia. Suatu ketika, setelah sholat berjamaah, aku berdiri sholat sunnah di dekat beliau. Aku melirik apakah beliau melihatku atau tidak. Ternyata ketika aku sibuk dengan sholatku, beliau memandangku. Tetapi ketika aku memandang beliau, beliau memalingkan wajah. Keadaan seperti ini terus berlangsung. Tidak bicaranya orang-orang Islam menjadi teramat berat bagiku. Maka aku memanjat pagar rumah sepupuku yang sangat akrab denganku. Aku Qatadah radhiyallahu anhu. Aku mengucapkan salam, tetapi ia tidak membalas salamku. Aku bersumpah di hadapannya, lalu bertanya, bukankah engkau tahu bahwa aku menyintai Allah dan Rasul-Nya? Ia tidak menjawab pertanyaanku. Aku kembali bersumpah
dan bertanya kepadanya, namun ia tetap tidak menjawab pertanyaanku. Ketika aku ulangi yang ketiga kalinya, dengan bersumpah ia hanya menjawab, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Mendengar jawabannya itu, aku langsung menangis lalu aku meninggalkan tempat itu. Suatu saat aku sedang berjalan-jalan di pasar Madinah. Kulihat seorang Kipti atau Mesir Nasrani datang dari Syam ke Madinah untuk berdagang. Aku mendengar ia berkata, "Tolong tunjukkan rumah Ka'ab bin Malik." Orang-orang pun menunjuk ke arahku. Kemudian ia memandangiku dan memberi sepucuk surat dari Raja Kafir yang memerintah di negeri Ghassan. Tertulis di dalamnya, "Kami telah mengetahui bahwa saat ini Anda sedang dijolimi oleh pemimpin Anda. Allah tidak akan membiarkan Anda dalam kehinaan dan menyia-nyiakan Anda. Maka datanglah kepada kami, kami akan menolong Anda." Sudah menjadi kebiasaan di dunia ini jika seorang bawahan menerima peringatan dari pimpinannya, maka orang-orang yang ingin menyesatkan akan lebih memanasi dirinya, berpura-pura menasihati mereka, dan akan lebih membakar dengan kata-kata seperti itu. Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, setelah membaca surat tersebut, aku langsung mengucapkan innalillahi wa innalillahi raji'un. Sampai seperti itukah keadaanku, sehingga orang-orang kafir pun menginginkan diriku dan berusaha mengeluarkan aku dari Islam. Ini satu musibah lagi bagiku. Ku ambil surat tersebut lalu ku campakkan ke dalam tungku api. Kemudian aku mengunjungi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, karena engkau berpaling, orang-orang kafir pun menghendaki diriku agar memasuki agama mereka." Demikianlah keadaan yang menimpaku selama 40 hari, hingga suatu saat datanglah utusan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kami agar berpisah dengan istri-istri kami. Aku bertanya, apakah maksudnya aku harus mencerainya? Jawabnya bukan, tetapi sekedar berpisah untuk sementara. Utusan itu pun mendatangi kedua temanku untuk menyampaikan hal yang sama. Aku berkata kepada istriku, "Pulanglah ke rumah keluargamu dan tinggallah di sana selama Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memutuskan masalah ini." Sedangkan istri Sayyidina Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu menemui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, "Hilal sudah sangat tua. Jika tidak ada yang mengurusnya, hal itu dapat membuatnya celaka. Jika engkau mengizinkan dan tidak merasa keberatan, aku ingin merawatnya." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyahut, "Kamu boleh merawatnya asalkan tidak berhubungan badan dengannya." Istrinya menjawab, "Ya Rasulullah, ia sudah tidak memiliki keinginan lagi semenjak peristiwa ini menimpanya. Ia menghabiskan waktunya dengan menangis sampai sekarang." Demikianlah kisah taubatnya kisah taubatnya Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Kita sambung lagi kisah yang keempat nanti. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.